Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan psikolog anak, remaja, dan keluarga Novita Tandri. Selamat malam, Mbak Novita. Selamat malam, Mbak Nadia. Iya, Mbak Novita, dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT ini disebutkan jika ada dugaan KDRT, maka orang-orang terdekat dari pelaku harus segera dievakuasi. Namun ini justru setelah sang istri dirawat di rumah sakit, para anak-anaknya justru dalam kuasa pelaku hingga akhirnya dibunuh. Apakah Anda menilai ada dugaan kelalaian dalam penanganan laporan KDRT ini, Mbak Novita? Sangat bisa, Mbak. Memang sebaiknya pada saat ada terjadi KDRT, apalagi sudah ada laporan polisi, dan dalam hal ini ibunya sudah masuk rumah sakit karena mendapatkan tentunya trauma di badan secara fisik. Dan harusnya memang harus disingkirkan dalam arti dipisahkan daripada pelaku yang melakukan KDRT tersebut, dan ini tidak dilakukan. Kelalaian sangat bisa terjadi di sini, Mbak. Baik, Mbak Novita, polisi menyebutkan ini motif ekonomi menjadi dasar pembunuhan secara sadis yang dilakukan oleh pelaku. Bagaimana analisa Anda? Apakah ini logis untuk menjelaskan pembunuhan secara keji yang dilakukan oleh ayah kandung para korban ini, Mbak Novita? Kalau hanya satu-satunya sebagai alasan secara ekonomi mungkin tidak ya Mbak ya. Ada faktor lebih dari satu rasanya di sini. Kalau saya melihat salah satunya adalah felisida altruistik Mbak Nadia. Yaitu ada satu gangguan mental yang menganggap dengan menghabiskan nyawa anak kandungnya sendiri justru melepaskan penderitaan, kesulitan hidup, kesusahan, kesulitan yang sedang dialami oleh anak-anaknya. Dalam hal ini ada 4 anak. Atau yang kedua, karena juga ada faktor sosiologis. Dalam arti karena terjadi KDRT yang tinggal di tempat kontrakan ini, yang berhubungan dengan tetangga, dan pada saat dibawa ke rumah sakit dan adanya laporan polisi di apa ya dikirimkan surat supaya bisa melapor ke polisi untuk dimintain apa berita, biasanya ada yang disebut dengan berita acara pemeriksaan. Sang ayah ini mungkin merasa sangat-sangat malu, ada cibiran di sana, ada omongan di sana di antara tetangga, jadi membuat dia ada tekanan secara psikologis. Dan juga yang tadi di awal kita katakan sebagai adanya ekonomi, sangat bisa juga terjadi karena baru pindah kerja sebagai supir taksi di salah satu perusahaan taksi yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi saya lihat ada faktor psikologis di sana, felisida altruistik, kita harus gali lebih dalam apakah ini satu-satunya atau ada gangguan bipolar di sana. Kedua yang tadi sosiologis, dan yang ketiga adalah baru masuk ke ekonomi tadi, Mbak. Baik, Mbak Novita, jadi ada dugaan tekanan psikis yang sangat kuat dan juga dugaan gangguan kejiwaan. Lalu bagaimana dengan pesan bertuliskan dengan menggunakan darah yang ditinggalkan diduga kepada istrinya dan juga dengan cara membunuh anak-anaknya yang sangat sadis dengan cara dibekap. Analisanya, Mbak Novita. Mbak, kalau saya melihat bahwa felisida altruistik, ada yang satu juga disebut dengan balas dendam kepada pasangan. Karena saya melihat di sini selain dia setelah membunuh 4 anak kandungnya, dia juga berusaha untuk membunuh dirinya sendiri walaupun tidak berhasil. Jadi ada semacam, kalau lihat dari tulisan yang ditinggalkan di lantai bahwa puas, thanks for all, kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Iya. Dan saya lihat mungkin ada unsur di mana dia ingin memberikan apa ya, semacam balas dendam dengan mengirim anak-anaknya ke alam maut. Jadi ada semacam, jadi harus kita telusuri sih lebih dalam mengenal hal ini, Mbak Nadia. Baik, Mbak Novita, apa saja ciri-ciri seseorang mengalami masalah psikis dan mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang dengan masalah psikis ini agar tidak membahayakan, Mbak Novita? Iya Mbak, ini tentunya memang kesehatan mental begitu pentingnya ya. Kita melihat di sini bahwa begitu banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan kesehatan mental yang kalau tidak ditangani dengan baik bisa mengarah kepada gangguan mental. Nah, gangguan mental ini sangat bisa bukan hanya mengancam nyawa diri sendiri, tetapi juga bisa mengancam nyawa orang lain. Dan kalau dalam hal kasus ini adalah anak-anak yang sebenarnya anak-anak balita yang punya masa depan yang harusnya lebih panjang dan lebih cerah mestinya kalau berada di tangan orang tua yang tepat.
Dan kita lihat juga bahwa psikolog yang ada di Indonesia, kalau kita bicara kesehatan mental, masih sangat rendah sekali, Mbak. Kalau menurut WHO itu harus kurang lebih 1 dibandingkan 30.000 psikolog atau psikiater. Tapi di Indonesia kita hanya punya 11.500 psikolog, Mbak, untuk 270 juta penduduk di Indonesia. Jadi memang perlu sekali tenaga-tenaga profesional yang ahli, dan yang kedua adalah mungkin kita membuka betul-betul hotline, bukan saja hanya hotline dari Kemenkes, tetapi juga di sekolah, sehingga anak-anak atau siapapun remaja, mahasiswa, mahasiswi yang mengalami gangguan kesehatan mental ini, mereka tahu mereka bisa menghubungi nomor telepon yang nanti akan dibantu. Karena terkadang hanya sekedar mengungkapkan keluh kesah, apa yang dirasakan, apa yang ada di dalam kepala dan dalam diri yang tidak bisa unek-unek, yang tidak bisa dikeluarkan pada saat bisa berbicara dengan orang yang tepat, biasanya beban itu bisa terbagi, Mbak. Jadi memang penting sekali untuk kita mulai waspada bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik sama pentingnya. Baik, kesehatan mental harus jadi perhatian ya Mbak Novita. Lalu kan selain melakukan pembunuhan, namun juga pelaku ini melakukan KDRT kepada istrinya. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh korban KDRT dan juga mungkin orang-orang terdekat korban jika mengalami atau melihat kasus KDRT seperti itu? Harus bicara, Mbak. Jangan didiamkan, karena KDRT yang dengan skala yang ringan, kalau terus dibiarkan akan nanti datang dengan skala yang sedang dan akhirnya berat. Nah, dalam kasus ini kita belajar dari sini bahwa KDRT tidak bisa didiamkan. Saya melihat juga bahwa bagaimana kita bersikap bukan saja hanya menjadikan pelaku ini KDRT sebagai cibiran, omongan, bahan sebagai olok-olokan gitu ya, kalau ini terjadi, tetapi justru harus dibantu. Apa yang bisa dilakukan oleh tetangga dengan keluarga, anggota terdekat daripada pelaku untuk bisa diberikan bantuan, pertolongan. Yang pertama adalah dengan psikolog. Saya melihat tantangannya juga nggak mudah, dengan tidak bekerja, harus merawat 4 anak, dengan dapat laporan polisi, istri masuk ke rumah sakit, dapat tantangan secara sosiologis. Buat saya ini tidak mudah, yakin membuat mungkin bertambahnya rasa keputusasaan, Mbak. Tidak punya harapan lagi. Jadi memang penting sekali bagaimana kita saling bahu-membahu dengan budaya kita, gotong royong, untuk bisa paling tidak memasang panca indera kita terhadap sekeliling kita, membangun rasa empati kita terhadap orang-orang yang hidup di sekeliling, paling tidak tetangga kita, Mbak. Baik, Mbak Novita, ini mungkin bagaimana dengan pasangan-pasangan mungkin yang belum berani speak up begitu jika mengalami KDRT dari pasangannya ini, apakah juga ada cara lain untuk bisa dibantu? Baik, speak up sebenarnya dengan adanya Undang-Undang KDRT dan juga Undang-Undang TPKS gitu ya, nomor 12 tahun 2022 yang baru disahkan tahun lalu, saya pikir ini menjadi sangat baik sekali bahwa di sana sudah diatur semuanya, bahwa dengan speak up, dengan bicara, kita baik laki-laki maupun perempuan tuh dilindungi oleh undang-undang, bukan rancangan undang-undang lagi, tetapi undang-undang. Jadi harus bicara. Karena pada saat bicara di sana nanti ada step-stepnya, langkah-langkah, termasuk nanti adanya pendampingan daripada psikolog. Dan juga buat tantangan kita juga adalah belajar bahwa menjadi orang tua, menjadi suami istri, terlalu banyak faktor yang harus diperhatikan. Bukan saja mempersiapkan upacara pernikahan, ada hal yang jauh lebih penting adalah apakah kedua orang ini, pasangan yang akan menikah, sudah siap secara fisik, fisiologis, secara psikologis, secara finansial, secara spiritual atau religi. Karena hal-hal ini nantinya akan membuat kedua orang ini kalau sudah siap akan membina mahligai pernikahan yang kuat, Mbak. Jadi punya tiang pondasi yang kuat sehingga anak-anak pun yang dihasilkan di dalam keluarga ini dijadikan sebagai amanah dan anugerah yang perlu pertanggungjawaban nantinya kalau kita sebagai orang yang beragama ya di hadapan Tuhan kita masing-masing. Kalau ini kuat dari awal, Mbak, segala tantangan yang dihadapi biasanya akan lebih kuat dan lebih mudah untuk diatasi.
kalau dasar pondasi pernikahannya juga memang kuat dengan motivasi yang benar tentunya. Baik, terima kasih Mbak Novita Tandri, psikolog anak, remaja, dan keluarga atas waktunya bergabung di Aini Sore. Salam sehat, selamat malam.